Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-7 dari latihan soal dari OSN tahun 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi persamaan linear. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate info-info terkait tentang OSN tahun 2024 dan juga latihan soalnya. Oke, kalau misalkan kalian sudah subscribe, yuk kita mulai pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 20. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Tono memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp240.000. 2/3 dari uang yang masih dimiliki Pak Tono diberikan kepada anaknya. Jika sisa uang Pak Tono sekarang adalah Rp195.000, berapa rupiahkah uang yang dimiliki Pak Tono mula-mula? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu, misalkan uang si Pak Tono mula-mula itu kita misalkan dengan huruf A. Jadi uang Pak Tono awalnya adalah A. Nah, setelah Pak Tono memberikan uang kepada istrinya sebesar Rp240.000, otomatis sisa dari uangnya Pak Tono itu adalah sebesar berapa? Sebesar A dikurang dengan Rp240.000. Nah, kemudian dikatakan di soalnya 2/3 dari uang yang masih dimiliki Pak Tono diberikan kepada anaknya. Jadi kalau misalkan 2/3 itu untuk anaknya, otomatis sisanya itu adalah 1/3. 1/3 ini dari mana? Dari 1 dikurangkan dengan 2/3, maka dapatlah 1/3 tersebut. Jadi 1 itu sisa dari Pak Tono memberikan istrinya, maka dikurangkan 2/3 yang diberikan anaknya, maka diperoleh 1/3. Nah, berarti yang 195.000 yang ada di soalnya tadi itu adalah 1/3 bagian yang tersisa. Jadi 1/3 dari mana? 1/3 dari A kurang Rp240.000. Nah, bagaimana cara untuk menuliskan persamaan matematikanya? Sangat mudah, kita tuliskan seperti ini. 1/3 dikalikan sisanya, yaitu ini, A dikurang Rp240.000 itu sama dengan yang Rp195.000 tadi. Nah, berarti di sini untuk menyelesaikannya tinggal kita kalikan kedua ruas dengan 3 agar yang 1/3-nya ini nanti akan hilang. Nah, berarti ketika kita sudah mengalikannya ruas kiri dan ruas kanan dengan 3, maka kita peroleh A dikurang Rp240.000. Kenapa? Karena 3 kali 1/3 berarti habis ya, saling menghabisi. Maka yang kanan itu tinggal dikalikan 3. Berarti di sini 3 dikalikan dengan Rp195.000. Nah, di sini kita hitung dulu 195 dikali 3 itu berapa sih? Di sini 5 ingat 1, 3 kali 5 itu 27 tambah 1 adalah 28. Berarti tulis 8 ingat 2, 3 kali 1 3 tambah 2 adalah 5. Berarti di sini kita dapat A dikurang Rp240.000 itu sama dengan Rp585.000. Nah, berarti untuk mendapatkan nilai A itu sangat mudah. Kita pindahkan negatif 240.000 itu pindah ke ruas kanan. Dari awalnya negatif berarti pindah menjadi positif. Maka kita peroleh di sini A sama dengan Rp585.000 itu ditambahkan dengan Rp240.000. Maka kita peroleh nilai A-nya itu berapa? Kita jumlahkan saya seperti biasa. 585 ditambah dengan 240. Jumlahkan 5, 2, ingat 1, 8. Berarti jumlah uangnya Pak Tono awalnya itu adalah sebesar Rp825.000. Jangan lupa taruhkan rupiah di depannya. Maka ini adalah jawaban dari soal nomor 20 ini. Cukup mudah kan? Yang penting kita bisa memaknai arti kalimat yang ada di soal ini ke dalam bentuk kalimat matematikanya, sehingga kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan linear biasa. Seperti itu. Ini adalah contoh dari persamaan linear yang satu variabel. Nah, bagaimana kalau misalkan soalnya nanti itu adalah persamaan linear 2 variabel? Kita akan bahas di soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Ayah ingin membelikan bunga untuk ibu. Jika ayah membeli 26 tangkai mawar, uangnya kurang Rp3.000. Namun jika hanya membeli 16 tangkai mawar, uang ayah akan bersisa Rp2.000. Berapakah uang ayah? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu, seperti biasa ya. Kita misalkan dulu beberapa hal yang ada di soal ini. Yang pertama, anggaplah uang ayah dari cerita yang tadi ini itu adalah sebesar A rupiah. Jadi nilainya adalah A, sama kayak tadi kita misalkan dengan A. Nah, kemudian harga bunga mawar itu kita misalkan dengan huruf M ya, M rupiah. Nah, kemudian setelah kita misalkan seperti ini,
uang ayah adalah A dan bunga mawar itu harganya adalah M rupiah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengubah kalimat matematika dari kalimat yang ada di soal ini. Jadi dikatakan tadi, jika ayah membeli 26 tangkai mawar, uangnya kurang 3.000 rupiah. Bagaimana bentuk kalimat matematikanya? Jadi kalimat matematikanya adalah A itu sama dengan 26 dikalikan dengan harga mawar yaitu M itu kurang 3.000, berarti tambahkan tanda kurang di sampingnya 26M, kemudian kita tuliskan 3.000 rupiah. Nah, kayak gitu kalimat matematikanya. Jadi A sama dengan 26M kurang 3.000. Ini adalah persamaan satu. Kita akan simpan, nanti akan kita gunakan di persamaan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan analisa kalimat berikutnya yang ada di soal tadi. Dikatakan, jika hanya membeli 16 tangkai mawar, uang ayah akan bersisa 2.000 rupiah. Nah, berarti bagaimana kalimat matematikanya? Berarti kita tuliskan uang ayah itu kalau misalkan dibelanjakan 16 tangkai mawar berarti 16M itu ternyata bersisa 2.000. Kalau dia bersisa berarti dia positif ya, berarti positif 2.000 gitu. Ini adalah persamaan kedua. Nah, kalau kalian perhatikan di persamaan pertama dan persamaan kedua ada unsur yang sama di keduanya, yaitu yang mana? Yaitu sama-sama sama dengan A di samping kirinya sama dengan. Nah, berarti nilainya yang di ruas kanan itu sama. Ini dan ini adalah nilainya sama. Oleh karena itu, kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ini. Kemudian kita ganti nilai A-nya berdasarkan persamaan tersebut. Maka kita tuliskan sebagai berikut. 26M kurang 3.000 dari persamaan 1 kita sama dengankan dengan yang 16M tambah 2.000 dari persamaan 2. Jadi ini karena alasannya keduanya sama dengan A, berarti otomatis nilainya sama, kita sama dengankan saja. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya, kita pertemukan yang 16M-nya ini, karena lebih kecil ya dibanding 26 yang di ruas kiri, kita pertemukan ke ruas kiri. Kemudian negatif 3.000 kita pindahkan ke ruas kanan, seperti itu. Maka kita dapatkan persamaannya menjadi begini, 26M kurang 16M itu sama dengan 2.000 ditambah dengan 3.000. Maka kita peroleh seperti ini, 10M sama dengan 5.000, berarti untuk dapat nilai M-nya sangat mudah, M sama dengan 5.000 dibagi dengan 10, dapat harga dari satu mawarnya adalah ternyata 500 rupiah. Nah, setelah kita mendapatkan harga dari satu mawar, apa yang ditanyakan di soal ini? Yang ditanyakan adalah berapakah uang ayah. Nah, selanjutnya kita substitusikan deh nilai M yang sama dengan 500 tadi ke salah satu persamaan yang ada di awalnya tadi, persamaan 1 atau persamaan 2. Maka kita pilih yang lebih kecil saja variabel M-nya, yaitu yang di persamaan 2. Berarti kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini apa sih bunyinya? Bunyinya adalah A sama dengan 16M tambah 2.000. Nah, kita ganti deh nilai M-nya dengan 500. Berarti kita peroleh A sama dengan 16 kali 500 ditambah dengan 2.000. Nah, 16 kali 5 itu berapa sih hasilnya? 16 kali 5 itu adalah 8 ya, 80. Berarti sini kita tambahkan nolnya 2 dari yang ekornya tadi. Gitu. Kita tambahkan dengan 2.000 yang di belakang, maka kita peroleh nilai A-nya sama dengan berapa? Sama dengan 10.000. Berarti uangnya si A ya, itu ternyata mula-mula sebanyak 10.000 rupiah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada hal yang agak sulit dipahami terkait tentang pembahasan nomor 21 ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian bingung nih, bagaimana sih cara untuk belajar sendiri di rumah kalau misalkan guru kalian cukup mendampingi kalian hanya di sekolah? Nah, solusinya adalah kalian harus membeli buku belajar mandiri untuk persiapan OSN tahun ini dengan buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Jadi di sini ada beberapa buku yang sangat bagus untuk kalian pelajari. Karena di dalam buku-buku ini adalah ada soal-soal tahun-tahun kemarin yang diujikan kepada kakak-kakak kelas kalian terdahulu, dan ini bisa kalian jadikan acuan untuk belajar di rumah. Jadi di sini ada soal dan juga pembahasannya yang bisa kalian baca-baca dan menambah ilmu kalian menghadapi tahun ini, yaitu OSN tahun 2024. Semoga kalian bisa jadi juara dengan buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Silahkan cek di link yang ada di bawah ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 22. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu keluarga memiliki beberapa anak. Salah satu anak laki-lakinya adalah Alfa dan salah satu anak perempuannya adalah Betty. Banyaknya saudara laki-laki Alfa adalah 2 kali banyaknya saudara perempuannya. Banyaknya saudara laki-laki Betty adalah 5 kali banyaknya saudara perempuannya. Banyaknya anak pada keluarga itu adalah titik-titik.
Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus memisalkan beberapa hal yang ada di soal cerita tadi agar kita bisa memperoleh kalimat matematika untuk menyelesaikan soal ini tentunya ya. Karena untuk menyelesaikan soal cerita itu kalau misalkan kita tidak ubah ke dalam kalimat matematika itu agak susah untuk menafsirkan perhitungannya. Jadi kita mulai untuk memisalkan dari banyaknya anak laki-laki. Jadi di sini kan dia cerita ada banyaknya anak laki-laki dan juga anak perempuan ya. Kita mulai dari laki-laki, kita anggap sebagai huruf L ya, huruf L biasa. Kemudian untuk yang perempuan kita misalkan dengan P ya. Nah, kemudian kita cek nih kalimat yang ada di soalnya tadi. Dikatakan banyaknya saudara laki-laki alfa adalah 2 kali banyaknya saudara perempuannya. Berarti bisa kita tuliskan kalimat matematikanya adalah L kurang 1 itu sama dengan 2P. Jadi maksudnya gimana? Jadi laki-laki selain alfa itu maksudnya ya. Karena dikatakan kan banyaknya saudara laki-laki alfa. Berarti ini kan alfa itu tidak terhitung ke dalamnya. Jadi banyaknya laki-laki selain alfa itu ternyata sama dengan 2 kali banyaknya perempuan. Berarti kita tuliskan L kurang 1 sama dengan 2P. Jadi satunya ini adalah si alfa gitu. Makanya dikurangi dengan 1. Ini adalah persamaan 1. Nanti akan kita gunakan. Nah, berdasarkan kalimat selanjutnya dikatakan banyaknya saudara laki-laki Betty adalah 5 kali banyaknya saudara perempuannya. Karena di sini dikatakan banyaknya laki-laki berarti L sama dengan kemudian dikatakan 5 kali banyaknya saudara perempuannya. Saudara perempuannya ini tentunya itu adalah 5 kali selain si Betty itu tentunya ya. Berarti 5 kali banyaknya perempuan selain Betty. Nah, karena 5 kali banyak perempuan selain Betty otomatis P-nya kita kurangi dengan 1. Jadi kalau di persamaan kedua yang dikurangi 1 adalah yang nilai P-nya karena si Betty itu tidak dihitung karena Betty dikatakan sudah di dalam soalnya gitu ya. Sedangkan untuk yang persamaan 1 yang dikurangi 1 adalah laki-laki karena yang diceritakan adalah saudara laki-lakinya si alfa. Nah, kalau misalkan kita sudah dapat 2 persamaan seperti ini, kita selesaikan dulu yang ini. Yang di persamaan kedua, kita kan ada persamaan kali masuknya. Kita kali masuk dulu supaya nanti persamaannya lebih mudah substitusikan. Berarti kita peroleh L-nya itu sama dengan 5P dikurang 5. Nanti ini yang akan kita substitusi. Jadi yang tadi duanya itu pindah di bagian bawah. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian perhatikan ini kan kita mau substitusi salah satu persamaan ke persamaan lainnya. Jadi kita tuliskan di sini substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Berarti kita tuliskan L kurang 1 sama dengan 2P. Berarti di sini kita ganti nilai L-nya dengan 5P kurang 5. Maka kita peroleh 5P kurang 5 kurang 1 sama dengan 2P. Nah, di sini kita selesaikan dulu. 5P kurang 6 dari negatif 5 kurang 1 itu sama dengan 2P. Nah, kemudian yang 2P-nya kita kumpulkan dengan 5P di ruas kiri. Kemudian negatif 6-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Berarti 5P kurang 2P ini sama dengan positif 6. Berarti kita peroleh 3P sama dengan 6. Berarti nilai P itu sama dengan 6 bagi 3. Nilai P-nya adalah sama dengan 2. Nah, karena yang ditanyakan ada banyaknya anak pada keluarga itu, maka kita perlu untuk mencari nilai L-nya terlebih dahulu. Kita substitusikan. Substitusi nilainya P sama dengan 2 ke persamaan 1 ataupun persamaan 2. Anggaplah kita mau substitusi ke persamaan 2 saja boleh. Berarti di sini kita peroleh, kita tuliskan L sama dengan 5P kurang 5. Berarti sama dengan 5 dikalikan 2 dikurang 5. Berarti 10. Karena 5 kali 2 kita kurangkan dengan 5. Berarti banyak laki-lakinya adalah 5. Berarti perempuannya ada 2, laki-lakinya ada 5. Berapa sih totalnya? Berarti untuk totalnya kan L tambah P. Berarti L-nya itu 5 ditambah dengan perempuannya 2. Total anak pada keluarga itu adalah 7 orang anak. Seperti itu. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal terkait tentang persamaan linear. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini ada sebuah soal yang kalian bisa kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah temukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling cepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.